Semanju Mataram geger. Atap 2 ruang kelas runtuh, 4 siswa luka-luka, dan 1 orang trauma berat. Dari dalam reruntuhan, 5 siswa selamat, berlari keluar, dan diikuti asap debu tebal. Sebelum cerita ini berlanjut, terlebih dahulu, Amin mengingatkan agar Anda meninggalkan jejak dengan subscribe channel ini, kemudian tinggalkan komen, agar Amin tahu Anda hadir dari mana. Lalu kirimkan kepada dunia, agar Anda juga mendapatkan nilai-nilai ibadah melalui cerita ini. Siang itu, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Cuaca panas, tampak tenang. Angin sepoi berhembus perlahan, membawa hawa sejuk, memasuki setiap pintu ruang kelas SMA Negeri 7 Mataram, yang terdiri dari 13 rombel, dengan 1.242 siswa dan siswi. Tak ada tanda-tanda aneh. Tak ada hujan lebat. Tak ada keributan. Bahkan, Kepala SMA N7 Mataram, Rida Rosalina mengaku bahwa pagi tadi sempat berkeliling. Tadi pagi saya keliling, memeriksa semua ruang kelas yang menjadi kebiasaannya, mengawali kegiatannya sebagai kepala sekolah sebelum diam di ruang kerjanya, mulai rutinitasnya, berkutat dengan surat-surat masuk dan angka-angka. Namun, sekitar pukul 12:30 jam isoma, saat seluruh siswa dan guru bersiap melaksanakan sholat zuhur, mendadak suasana geger. Terdengar suara gemuruh, runtuhnya 2 ruang kelas, 11B2 dan 11B3, dengan debu tebal membubung, mirip seperti asap sihir yang menggetarkan sukma. Kepanikan total terjadi karena ada 5 orang siswa berada dalam ruang kelas karena tidak melaksanakan sholat zuhur. Namun, beberapa saat kemudian, mereka berlari keluar dari reruntuhan itu. Dan mereka selamat karena sempat secara refleks masuk dan berlindung di bawah meja. Karena pernah mengikuti pelatihan siaga bencana 8 tahun lalu, pasca pemulihan bencana gempa yang melanda NTB. Mereka hanya mengalami luka-luka lecet kecil, terkena serpihan kayu dan genting, yang kemudian segera mendapatkan pertolongan darurat dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Berita itu sampai ke telinga Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, tokoh nomor 1 di NTB, yang kemudian bersama ajudannya, dengan kecepatan tinggi, memacu mobilnya. Dengan bergegas, turun dari mobil, Gubernur NTB ini melangkah tergopoh menuju gedung yang atapnya runtuh itu. Dengan wajah terperangah, pemimpin tertinggi NTB ini nampak terperanjat menyaksikan puing-puing reruntuhan ruang belajar anak bangsa. Yang dititipkan di Semanju Mataram itu, sembari menyimak keterangan yang disampaikan Kepala Semanju Mataram terkait kronologis kejadian, sebab dan dampak yang ditimbulkan. Ini rapid ini. Oh, sudah dapat juga. Aduh, ya namanya musibah ya musibah, kita prihatin sekali sampai nyaris korban gitu. 5 orang siswa kita nyaris jadi korban gitu, dan ya karena kondisi gedung yang sudah tua, dan ternyata oleh Kementerian Pendidikan ini kondisi ini sudah disadarin. Karena itu tahun 2024 sudah diberikan anggaran untuk membangun gedung baru, dan merevitalisasi gedung yang lama yang ada di belakang kita ini sudah direvitalisasi. Tapi ternyata 16 kelas ini masih dalam status hukum. Jadi kita tidak boleh menyentuh-nyentuh barang ini karena statusnya barang bukti gitu. Belum diserah terimakan. Karena masih ada kasus, Harusnya kalau ini tidak berkasus, tidak bermasalah, harusnya anak-anak ini sudah menggunakan kelas itu dari sejak tahun 2025 seharusnya gitu. Itu sebabnya mereka menggunakan yang lama ini. Kalau yang lama ini kita renovasi, maka nggak ada kelas buat mereka untuk belajar mengajar. Nah, ini nanti insya Allah segera saya sudah minta ke Kadis PUPR untuk mengecek kondisi bangunan yang ini maupun bangunan yang lainnya dan memastikan itu aman nanti dipakai lagi untuk sementara kelas sampai kasus hukumnya ini selesai gitu. Sebenarnya sejak tahun 2026 ini kita sudah berikan anggaran pemeliharaan itu sesuai dengan kemampuan fiskal kita di PUPR yang tujuannya untuk memperbaiki sedikit saja perbaikan minor di sekolah-sekolah, yang penting untuk memastikan sekolah itu aman
aman untuk digunakan proses belajar mengajar. Tapi karena kondisi hampir seluruh kelas di CNTB ini selalu hampir sebagian besar itu ada yang mengalami kerusakan yang sangat parah gitu. Anggaran dana itu tidak cukup juga dan SMA ini belum terjangkau ternyata untuk perbaikan itu. Kenapa kita perbaikinya minor? Karena sudah kita ajukan semua ke Kementerian Pendidikan untuk revitalisasi. Jadi insya Allah sudah dapat, tapi kan itu bertahap, dalam 3 tahun itu dibagi tahapnya. Nah mereka yang tahapnya ini masih lama, itulah yang sebenarnya diperbaiki secara minor. Yang penting itu aman dulu untuk siswa. Mengantisipasi terjadinya peristiwa yang sama di tempat lain seperti apa, Pak? Satu ya kita minta, nanti saya minta ke tadi saya sudah sampaikan ke Kadis Dikpora untuk semua melakukan pengecekan mana yang mendesak segera kita perbaikin sesuai dengan kemampuan fiskal kita. Kedua ya perbaikan tata kelola, ini yang saya ngomong dari dulu. Ini kan 16 kelas nganggur karena tata kelolanya yang buruk gitu. Tata kelola keuangan, tata kelola infrastruktur pendidikan sangat buruk. Dan ini jumlah yang kayak begitu. Fisik tidak ada kelihatan luka dan sebagainya. Dimungkinkan semacam ya mudah-mudahan tidak apa-apa, kemungkinan trauma. Tapi tentu kita terus melakukan pendampingan dalam observasi ini dan segera akan melakukan tindakan terbaik untuk memulihkan korban yang masih roboh ini. Jadi kaitannya dengan ruangan yang roboh ini. Jadi yang satu yang sebelah selatan itu sebenarnya sudah kita laporkan kondisinya. Ini sebenarnya bangunan ini mungkin terdampak gempa yang dulu itu, cuma mungkin perhatian akhirnya hubungan atasnya itu bengkok deh.